Halo pemirsa, kembali lagi di acara Sosok dan masih bersama dengan saya seorang seniman tata rias Mas Gusnaldi. Nih Mas, balik lagi nih ke dunia tulis menulis. Kalau nggak salah pernah bikin novel juga ya? Iya. Kalau dibanding-bandingkan nih, lebih enjoy nulis atau lebih enjoy jadi penata rias? Kalau kepuasannya itu berbeda-beda. Kalau menulis itu kita kan masih berhayal apa yang masih nyangkut nih di sini. Ya, apa keinginan kita itu tuh masih nyangkut. Jadi di saat terwujud menjadi sebuah tulisan, itulah itu bangganya minta ampun ya. Apalagi itu dibaca sekian juta orang, itu sangat bangga banget. Kenapa? Menulis itu tidak gampang. Menulis itu benar-benar saya bangga banget dengan penulis ya. Menulis itu adalah kerja yang sangat image saya itu adalah orang pintar. Wah, kenapa gitu tuh Mas? Ya kita lihat aja yang nulis Harry Potter lah segala macam itu orang pintar. Orang bodoh nggak mungkin nulis dengan sedemikian, dia laris dengan jutaan ya di dunia kan. Iya. Nggak mungkin kita lihat si ini yang bikin Laskar Pelangi. Iya. Itu kan orang pintar. Jadi menurut aku ini adalah sebuah pekerjaan yang menuntut pemikiran yang full energi pengetahuannya buat aku. Jadi bukan berarti saya begitu, enggak. Bukan berarti saya bilang saya itu enggak. Saya mencoba seperti itu karena apa? Seseorang yang mempunyai niat, yang mempunyai keinginan, tapi kalau mereka tidak mewujudkan, dia akan menjadi seorang yang gila. Jadi harus mewujudkan apa yang diinginkan itu ya. Baik nanti bagus apa tidak itu terserah orang menilai, yang penting kita bikin sebagus yang kita inginkan dulu. Banyak yang bilang juga kalau dengan menulis tuh kita bisa hidup selamanya, sekalipun jasad kita udah mati. Iya. Ada buku yang ditinggalkan, Iya. nanti mungkin itu dibaca sekian banyak orang itu mungkin bercerita lagi ke orang lain. Jadi iya, makanya saya bangga dengan penulis itu. Penulis itu bisa mewujudkan hayalan-hayalan yang kadang tidak ada yang tidak kepikiran sama orang normal gitu. Jadi hal-hal itulah yang mereka ciptakan dan akhirnya menjadi sebuah pengetahuan benar ya seperti ini. Gitu. Jadi pelan banget dong pas semuanya udah dikeluarin tuh, udah banyak banget buku yang Mas keluarin ya? Iya, saya itu mengeluarkan buku udah 9. Udah 9. Tantangannya berbeda. Antara buku makeup dengan novel itu berbeda. Iya. Ya, kalau novel tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya, maksud itu tidak ada wujud manusia yang terpampang di situ. Masih blank, masih benar-benar kertas putih aja. Kamu mau nulisin apa ini di kertas putih itu makanya orang yang tidak mau membaca itu adalah orang yang bodoh dan rugi sendiri. Karena apa? Mereka yang membaca buku itu adalah orang yang kepengen pinter. Ya kan? Karena buku itu dibikin, semua buku loh ya, semua buku yang saya bilang bahwa buku itu dibikin dari hasil pemikiran yang memerlukan energi tinggi. Nah nih Mas, kan dari tadi omongannya ini banget, aku tersentuh banget sama omongannya Mas nih. Kalau boleh tahu sebenarnya tuh Mas sendiri tuh punya sosok yang diidolakan gak sih? Kalau boleh tahu siapa sih? Aku sosok idola aku idola aku tuh banyak ya, tapi ada beberapa sih. Kalau dunia fashion ya, dunia fashion aku sangat mengidolakan Anna Wintour. Kenapa tuh Mas? Ya, karena pengaruh dia di dunia fashion dunia ya, itu gila banget ya. Di saat dia tidak bisa menghadiri Paris Fashion Week, akhirnya Paris Fashion Week itu bisa menunda acaranya demi si sosok ini. Wah, dia punya punya pemikiran seperti itu, sementara dia udah berumur, ya. Dan itu yang membuat aku tuh dia sangat luar biasa banget, yang memberikan inspirasi ke orang bagaimana orang mengemas sesuatu yang pengen dimiliki orang. apakah udah berkesempatan untuk menemuinya belum ya? Belum.
Tapi pengen setara sama dia nggak sih Mas? Saya nggak mau setara dengan orang-orang. Saya sendiri, saya Gusnaldi kepengen tidak mau sama dengan orang, tidak mau menjadi followers. Ya. Iyalah ya, harus jadi trendsetter. Ya, jadi trendsetter. Nah, terus dengan kesuksesan Mas sekarang saat ini tuh orang yang berpengaruh banget atas kesuksesan Mas ini tuh siapa sih? Orang yang berpengaruh dari kesuksesan saya itu adalah bapak ibu saya yang menentang itu. Tapi akhirnya sekarang support dong? Iya, Support, karena hasil kan? tentangannya dia saya tetap kekeh kan. Gitu. Coba kalau dia lempeng-lempeng aja, dia ngasih udah terserah kamu ini pasti aku akan mungkin nggak ada Leha-leha, iya. Jadi kayak semacam kerja keras ini juga kerja keras Mas ini juga untuk sebagai pembuktian di hari kedepannya ya, seperti yang pasti. sudah terjadi sekarang saat ini. Nah Mas, kalau boleh tahu nih pendapat Mas ini tentang pandangan seniman tata rias di Indonesia ini kayak gimana sih kalau sekarang nih? Kan udah mulai terbuka nih ya, untuk Binus sendiri juga pun udah ada fashion design, udah orang-orang juga udah nggak takut-takut untuk ambil ke desain, ke seni gitu. Menurut Mas ini gimana? Karena di dunia tata rias atau dunia fashion itu sekarang tuh sudah gampang banget. Apa dulu promosinya kita susah sekali. Promosi kita itu bener-bener kalau mau gratis ya pasti ke majalah. Dari majalah itu juga akan tidak sembarang orang masuk ke majalah itu. Semua yang terlibat di suatu majalah, di media cetak itu pasti orang-orang yang mempunyai karya yang bagus, ya kan? Itu tidak. Sekarang gampang banget, foto sendiri, abis makeup foto sendiri, media Instagram sosial ada, ya sosial media banyak banget ya. Nah itulah yang menciptakan bahwa muncul bakat-bakat baru yang sangat tidak kokoh sebenarnya. Bakat baru yang tidak kokoh yang mengandalkan hanya Instagram, promosi kayak gitu-gitu. Tapi mereka tidak berusaha untuk membuat sebuah karya yang bagus. Itu instan itu kan nggak bagus. Sebenarnya kalau orang seni itu instan nggak bagus. Ya. Jadi harus melalui proses pemantapan mental itu perlu banget, bukan hanya pintar melakukan itu, tapi mental itu perlu. Kenapa? Kalau di saat kamu sudah memilih ini jalur kamu, pasti kamu akan harus berpikir bahwa jalur ini menjadi bisnis. Harus berpikir seperti kan itu ya. Jadi biar makeup Instagram pet Instagram pet jadi menimbulkan sebuah kehebohan doang. Akhirnya apa? Mudah dilupakan ya juga. Tujuan kamu dapatin ini apa? Hanya untuk menciptakan kehebohan atau apa? Gitu. Banyak tuh. Ada pengalaman klien saya, dia sudah upload ke Instagram. Habis itu seseorang kepengen jasanya mereka, dibayarlah down payment-nya langsung, habis itu dia nggak datang. Si pegawalan nggak datang. Ada juga yang bahaya juga ya kalau gitu ya, bisa juga jadi mencoreng nama baik seniman-seniman ya. Itu belum tentu kan, mereka belum tentu mereka. Makanya di sosial media itu harus berhati-hati, apalagi bekerja sama dengan yang mengatasnamakan bahwa dia itu seniman makeup, dia itu makeup artis apalah, itu harus hati-hati. Jadi karena kenapa? Di sini mafianya juga banyak tuh, mafia kayak gitu kan banyak, ya kan? Contohnya aja tamu saya dia nggak datang, ada yang datangnya telat banget, kayak gitu kan? Itulah perlu mental untuk hal seperti itu. Nah, Mas kan udah berpengalaman banget nih Mas di sebagai seni tata rias ya, seniman tata rias. Nah, kalau boleh tahu suka duka apa sih yang dialami seorang seniman tata rias atau mungkin yang dialami Mas sendiri? Dukanya banyak. Dukanya itu yang membangun saya itu menjadi orang yang kuat sekarang. Jadi kalau orang itu gini, anak-anak muda tuh gini ya. Ini kan karena ini Binus TV ya. Binus TV adalah kan ditonton sama mahasiswa-mahasiswa atau ditonton sama orang-orang anak kalangan muda. Anak muda ini gini, suka rapuh ya. Dan sedikit cengeng. Tahu nggak? Cengeng. Karena segala sesuatu ada.
Semua sesuatu disediakan, ya, sesuatu dimanjakan. Jadi itu tuh makanya saya paling suka bukan saya di zaman Pak Karno ya, Pak Soekarno ya. Waktu itu anak-anak muda, kalau kita nonton film Soekarno ya, kita lihat anak-anak muda itu tuh berjuang itu kuat, fight banget ya. Sekarang nggak, udah disediain ini masih tetap malas. Mentalnya jadi kurang. Mentalnya dikurang. Jadi kayak gitu. Ya saya juga dari awalnya dari benar-benar saya dulu pemasang kutek malahan. Saya benar-benar dari bawah juga. Jadi itu tapi dari bawah itu tuh ya benar-benar ya kalau serius satu-satu perjalanan itu diseriusin, dibenerin, dibikin asik, dibikin enak, dibikin bagus kayak gitu. Jadi sesuatu adalah modalnya itu mental. Mental itulah yang bikin orang berbeda dengan orang yang dibilang profesional itu kan gini. Profesional itu bisa dilihat dari mentalnya orang itu. Kalau mentalnya bobrok, dia nggak bakal jadi profesional. Tapi kalau mentalnya kuat, ya, yang bodoh itu bisa menjadi bagus karena apa? Orang melihat gila, dia berbicara bagus, ya kan? Dia tuh tidak pernah telat, dan dia 15 menit itu harus datang sebelum kita bekerja. Itu apa ya, jadi menunjukkan profesionalisme juga ya dari kekuatan mental itu. Selama saya udah hampir 15 tahun ya, tidak pernah tuh telat di saat saya tuh pagi, saya kerja jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi saya ada wedding ya. 15 menit atau 20 menit sebelum saya melakukan itu saya sudah berdiri di pagarnya orang itu. Walaupun saya tidak mau masuk dulu, saya baca-baca dulu atau ngapain di mobil gitu. Nah, gitu. Kalau sukanya banyak. Sukanya setiap impian saya, karena semua sebenarnya slogannya Agnes Monica itu di saya itu udah saya punya. Orang bermimpi dan wujudkan mimpi itu dari dulu saya udah punya. Jadi kita bermimpi boleh, tapi kita tidak boleh tidur lagi. Ada impian kita bawa tidur, kita bangun, kita lakukan. Gitu. Jadi nggak boleh orang punya mimpi ya udah digeletak dulu deh, ngapain lagi, tapi itu tidur lagi. Jadi nggak boleh tuh Mas disampaikan pesan ke pemuda-pemuda mungkin, atau juga orang-orang yang mungkin rantau juga ke Jakarta, boleh disampaikan mungkin buat para anak-anak muda nih, anak muda, kalian boleh banyak punya mimpi. Mimpi itu bagus karena semua orang-orang yang hebat di dunia ini punya mimpi. Dia bermimpi dulu. Dia tidak ada orang-orang hebat itu tidak mempunyai mimpi, tapi dia mewujudkan mimpi itu dengan usahanya. Jadi di saat kita punya mimpi, kalau bisa dibawa tidur mimpi itu, bangun tidur kita lakukan. Jangan dibawa tidur lagi dan lupa gitu loh. Jadi itu perlu buat anak muda. Jadi mimpi adalah salah satu wujud yang belum terwujud, tapi silahkan diwujudkan gitu. Perlu dengan usaha, perlu dengan mental. Tidak perlu dengan biaya. Nah, ingat ya. Jadi kadang-kadang kalau seseorang yang sukses itu selalu disinggung-singgung dengan ke materi. Biayanya berapa, itunya berapa gitu loh. Jadi apa dulu, kemauan dulu harus dibangun. Ya, pasti ada jalan kayak gitu. Ya. Luar biasa sekali kan pemirsa. Inilah akhir dari sosok episode Gus Naldi, seorang seniman tata rias. Saya Maya undur diri beserta kru Binus TV. Jangan lupa untuk saksikan sosok hanya di www.binus.tv. Sampai jumpa.